Halo, selamat pagi semuanya teman-teman di Facebook Bung Hatta Award. Selamat pagi juga buat para narasumber yang Suaranya sudah. kecil ya? Ya Bu, sudah? Suaranya kecil banget. Kecil. Mbak ini nggak bisa pakai headphone ya? Tadi di awal bagus kok. Oke. Oke, suara saya sudah terdengar dengan baik Bu? Masih kecil. Masih kecil. Tadi Kecil. bagus tadi di awal. Di Mbak Nila normal ya? Bentar. Oke. Mana ya? Duh. Mungkin dari Bu Eni kali ya? Oh ya. Ya, sudah. Sudah, Mas. Oke. Sudah. Oke, sekali lagi selamat pagi, semangat pagi teman-teman semuanya yang ada di Facebook Bung Hatta Award. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk para narasumber yang sudah tergabung di Room Zoom. Kali ini kita kembali lagi dalam serial diskusi baca dengan tema yang sesungguhnya ini kita sangat fundamental sekali ya teman-teman sekalian. Karena kita bicara sesuatu yang sangat mendasar, yaitu pengentasan kemiskinan di era pandemi COVID-19. Selama beberapa jam ke depan, beberapa waktu ke depan, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber. Ini ada dua orang Sirkandi. Yang pertama adalah Mbak Nila Wardah. Halo Mbak Nila, selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Neles. Iya. Kemudian yang kedua ada Ibu Eni Rohayati. Selamat pagi Bu Eni, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Ya. Teman-teman sekalian, diskusi kita berkaitan dengan tema kemiskinan ini didedikasikan khusus untuk memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional yang sebetulnya jatuh pada tanggal 17 Oktober 2020, artinya seharusnya besok. Tapi kita diskusinya di hari ini. Dan di hari ini juga adalah hari peringatan untuk Hari Pangan Sedunia. Jadi dua hari ini memang berdekatannya. Nah, sesungguhnya peringatan hari seperti ini membawa kita untuk berefleksi lebih mendalam ya, untuk melihat problem mendasar kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, karena konteksnya pandemi, tentu saja kalau kita melihat selama pandemi ini, problem kemiskinan itu meningkat oleh karena terdapat situasi di mana masyarakat kehilangan pekerjaan, kemudian tidak bisa mengakses kebutuhan dasar dengan baik, aktivitas terhambat dan seterusnya. BPS sendiri, Badan Pusat Statistik, memperlihatkan jumlah kenaikan penduduk miskin, kelompok masyarakat miskin itu meningkat. Saat ini jumlah penduduk miskin ada di sekitar angka 26 juta lebih. Lalu ketimpangan juga terjadi cukup tinggi. Nah, untuk membahas persoalan kemiskinan tersebut, tentu kita akan melihat aspek pengentasan kemiskinan, bagaimana peran negara selama pandemi ini terutama untuk membantu kelompok penduduk miskin, kebijakan-kebijakannya seperti apa, kemudian bagaimana juga peran dari kelompok masyarakat. Ini peran yang tidak bisa kita anggap sepele juga di dalam membantu penduduk miskin, masyarakat miskin di sekitar kita. Nah, untuk yang pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Mbak Nila Wardah. Mbak Nila Wardah ini adalah peneliti dari The Semeru Research Institute. Mbak Nila akan memaparkan penelitian dari teman-teman juga terkait dengan terkait dengan situasi pandemi ini.
Mbak Nila, saya ingin mendengarkan juga, nanti bisa dielaborasi saja dengan pemaparannya, bagaimana sih kondisi kemiskinan kita saat ini, berdasarkan penelitian atau kajian yang dilakukan oleh Desmeru Research Institute. Lalu bagaimana pengentasannya? Bagaimana teman-teman Desmeru melihat kebijakan pemerintah selama pandemi ini, khususnya yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinannya? Dan ke depan kita apa upaya yang bisa kita lakukan? Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan pada Mbak Nila waktunya. Ya, terima kasih Mas Neles ya. Sebenarnya pertanyaannya itu agak berat begitu ya. Tapi saya coba, kebetulan memang sejak bulan April ya sampai awal Agustus lalu kami punya satu seri studi memang yang terkait dengan sebenarnya bukan hanya kemiskinan ya, tapi kemiskinan, kemudian aspek ketenagakerjaan, juga ada kesehatan ibu dan anak dalam konteks COVID. Tapi di sini karena memang topiknya tentang kemiskinan, jadi mungkin saya bisa ngambil beberapa bagian dari studi yang relevan gitu ya. Saya izin share screen ya. Waktunya berapa lama nih, Mas? Sekitar 20 sampai 25 menit. Tidak masalah. 20 sampai 20 menit ya. Oke. Oke, presentasinya udah kelihatan ya? Ya, jadi tadi ada 3 hal ya, Mas, ya. Jadi yang pertama bagaimana kondisi kemiskinan saat ini, kemudian yang kedua bagaimana kita melihat kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian dari situ apa refleksi untuk perbaikan ke depan ya, kira-kira begitu. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, waktu itu di awal-awal pandemi juga kita, Semeru sudah melakukan proyeksi tentang, dampak pandemi ke kemiskinan, kebetulan juga sudah diliputi beberapa media ya, karena memang, waktu itu kami sudah, paparan di berbagai kesempatan begitu. Nah di sini memang, estimasi kita kemiskinan ini akan bertambah ya, jumlah orang miskinnya antara 1,3 sampai 8,5 juta orang. Dan ini range-nya memang cukup besar, range-nya ini sebenarnya bergantung pada, skenario pertumbuhan ekonomi yang terjadi begitu ya. Jadi sebenarnya kan ini data 2020 belum tersedia gitu ya data survei Susenas yang biasanya jadi basis untuk perhitungan kemiskinan itu, waktu itu belum tersedia. Jadi yang bisa kami lakukan adalah melakukan simulasi untuk memproyeksi dampak pandemi itu ke kemiskinan, yang ditransmisikan melalui penurunan pertumbuhan ekonomi begitu. Jadi sebenarnya yang bikin berdampak pada kemiskinan itu karena ada utamanya karena ada pembatasan aktivitas ya. Jadi karena ada PSBB begitu, sehingga kemudian demand dan supply itu shrinking gitu. Akibatnya maka pertumbuhan ekonomi juga menurun. Nah, untuk mengestimasi dampak penurunan growth ke poverty ini, pertama kami melihat kejadian shock di masa lalu gitu, yang kira-kira memiliki efek serupa. Karena itu kami melihat fenomena kenaikan harga BBM pada 2005 sampai 2006. Saat itu konsumsi rata-rata masyarakat juga menurun, walaupun yang terdampak paling besar tentunya adalah kelompok 20% termiskin. Nah, elastisitas respon perubahan konsumsi terhadap penurunan growth itu yang kemudian kita simulasikan pada data tahun 2019. Hasilnya tentu saja ya, semakin rendah penurunan pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kenaikan kemiskinan gitu. Jadi kalau di sini ini September 2019, kemudian kita mengambil proyeksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai lembaga, dari skenario optimis ya 4,2% sampai 1%, kemudian kita simulasikan bagaimana dampaknya pada tingkat kemiskinan, kemudian di sini jumlah orang miskinnya. Kalau grafik yang sebelah kanan ini adalah deltanya gitu ya, perubahan. Jadi kalau misalkan dari proyeksi yang ini, dari angka-angka ini bisa kita hitung mungkin rata-ratanya ya. Jadi ada peningkatan untuk setiap 1% penurunan growth, ini ada peningkatan kemiskinan sekitar 0,78%. Begitu. Ini proyeksinya. Padahal
di awal pandemi, ini di bulan Maret 2020 lalu, pemerintah sudah terlanjur mengumumkan target zero extreme poverty ya, by 2024 gitu. Tapi tampaknya juga sampai bulan Juni lalu, pemerintah masih berkeyakinan begitu ya, untuk bisa mencapai, eee, ini target zero extreme poverty ini sampai 2024, walaupun sebenarnya pandemi berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan begitu ya. Nah, sebenarnya secara generik, untuk mencapai peningkatan kesejahteraan itu, awal mulanya adalah syarat utamanya itu harus terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya, baik pendidikan, kesehatan, makanan gitu ya, perumahan, air bersih, energi, begitu. Baru setelah itu, kemudian seseorang bisa menentukan strategi penghidupan gitu ya. Jadi mungkin gampang katanya kalau udah kenyang baru bisa mikir gitu, baru bisa kerja, baru bisa mikir, kira-kira harus bermanuver kayak apa gitu biar pendapatannya bisa meningkat. Itu baru kemudian kesejahteraan meningkat. Nah sayangnya, beberapa kelompok masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ini tidak mampu. Disitulah kemudian pemerintah hadir melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran sehingga masyarakat miskin ini bisa mengakses kebutuhan dasar ini, gitu. Kemudian kalau misalkan posisinya itu masih rentan miskin saja, ketika kebutuhan dasar ini sudah terbantu, mereka kemudian bisa nih menentukan strategi penghidupan. Tapi bagi kelompok masyarakat lain, terutama yang sangat miskin, ini saja tidak cukup gitu. Jadi, program untuk pengurangan beban pengeluaran ini harus juga diimbangi dengan program pengembangan penghidupan yang berkelanjutan, yang arahnya untuk meningkatkan pendapatan. Baru setelah ini kemudian pengentasan kemiskinan itu bisa, sustain gitu ya, bisa jangka panjang begitu. Kalau tidak ya sebenarnya masih hanya sementara saja. Kalau ini sudah baru kemudian masyarakat bisa keluar dari kemiskinan, baru kemudian juga, bisa keluar dari skema bantuan sosial dan masuk jaminan sosial. Gampangannya kalau misalkan sebelumnya itu mereka dapat BPJS yang PBI gitu ya, yang iurannya dari pemerintah, kalau mereka sudah bisa keluar dari kemiskinan, mereka bisa masuk skema yang jaminan mandiri gitu, PBI jaminan BPJS yang mandiri misalkan. Nah, terlepas dari semua itu tetap kita memerlukan stabilitas makroekonomi. Nah, sebenarnya masalah kita di era pandemi itu kan ini gitu ya, kondisi makroekonomi kita ini tidak stabil gitu. Sehingga memang kondisinya itu berat. Berat bagi masyarakat untuk menjaga daya beli, untuk memenuhi kebutuhan dasar, juga berat bagi mereka untuk eee, mendapatkan pendapatan gitu ya, karena kondisi supply side-nya juga sedang, kontraksi begitu. Masalahnya di sini. Nah, eee terlepas, meskipun sebenarnya butuh, pendekatan yang komprehensif seperti ini, kalau dari penanganan kemiskinan selama pandemi ini sebenarnya program-program pemerintah setidaknya sampai bulan Agustus ya, itu masih lebih banyak pada yang sifatnya bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Sementara yang untuk meningkatkan strategi penghidupan, untuk pengembangan penghidupan misalkan untuk di sini peningkatan keahlian ya, baru ada satu yang ini agak mendekati gitu ya, itu yang kartu prakerja, selebihnya itu masih bantuan sosial. Sebenarnya kalau yang sekarang, karena pandemi ini berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan awal, pemerintah sudah menambah beberapa program lain ya, kayak yang bantuan ke UMKM atau yang, bantuan gaji gitu ya. Tapi di konteks ini, karena studi kami juga dilakukannya sampai awal Agustus lalu, jadi, kami melakukan assessment-nya ini sebenarnya di 4 program ini, begitu. Tapi tidak bersama-sama dalam satu studi ya, ini sebenarnya di studi yang terpisah, PKH dan sembako jadi satu studi, kemudian prakerja studi sendiri, dan BLT dana desa ini studi yang terpisah gitu. Nah, studi-studi ini sebenarnya beserta 6 studi Covid yang lain termasuk yang tadi yang proyeksi kemiskinan itu, eee, semuanya itu, kita lakukan atas dukungan dari Knowledge Sector Initiative atau KSI dari DIVET gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi pertanyaannya Mas Neles itu bagaimana dampak gitu ya, program penanganan kemiskinan pemerintah gitu, itu sebenarnya lebih ke
kita mengevaluasi dampak ya. Tapi yang sebenarnya kami lakukan di sini itu lebih ke rapid assessment. Jadi bukan untuk mengevaluasi dampak, tapi lebih ke monitoring prosesnya. Kayak kalau untuk mengevaluasi dampak, kita perlu waktu program yang lebih lama begitu. Kalau monitoring proses ini kita lebih ke berusaha memberi masukan begitu ya untuk perbaikan programnya segera begitu. Kemudian kami melakukan rapid assessment ini secara kuantitatif antara bulan Mei sampai Juli 2020. Lokasi studinya sih nyebar ya nyebar di setidaknya ada keterwakilan begitu dari pulau-pulau besar di Indonesia. Kalau informannya itu baik penerima manfaat sendiri, ini seperti di program PKH, sembako, kemudian prakerja, kemudian juga stakeholder yang terkait, pemangku kepentingan yang terkait di dalam program itu seperti di kedua program ini, kemudian program prakerja dan semuanya sih, dan BLT Dana Desa juga. Nah, sebenarnya keempat program ini kalau kita lihat dari kelompok target kelompok beneficiaries-nya ya atau penerima manfaat. KPM di sini tuh keluarga penerima manfaat. Ini kalau kita kelompokkan berdasarkan kelompok kesejahteraannya, sebenarnya ini saling melengkapi begitu. Kalau PKH itu memang diarahkan ke 10 juta orang termiskin di desil 1 dan 2, kalau sembako itu di 20 juta termiskin. Sementara kalau kartu prakerja itu diarahkan memang ke yang kelompok rentan. Jadi yang memang di masyarakat yang tidak mendapatkan PKH dan sembako begitu ya. Nah, sisanya kemudian yang masih tidak tercakup oleh program-program ini akan di-cover oleh BLT Dana Desa begitu. Temuan kami yang pertama dari rapid assessment ini tampak sebenarnya tujuan program bansos tadi untuk kalau bansos tadi kan arahnya untuk mengurangi beban pengeluaran ya untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini sebenarnya tercapai. Yang pertama untuk PKH sembako. Kalau dari data 2019 sebenarnya memang kontribusi dari kedua program ini terhadap pengeluaran makanan itu berarti cukup besar ya. Jadi kalau PKH itu kontribusi dari nilai bantuannya sekitar 25% dari total pengeluaran makanan mereka, kalau sembako lebih kecil 10%. Nah sekarang ketika nilai bantuan dari kedua program ini meningkat, kemungkinan kontribusinya juga semakin besar ya. Kalau PKH itu kan nilai bantuannya meningkat 25%, kalau sembako itu meningkat 33% dari dulunya 100.000 kemudian menjadi 200.000 per bulan. Kemudian untuk program Kartu Prakerja, sebenarnya terlepas dari kondisi kesejahteraan peserta, karena secara umum semua lapisan masyarakat juga terdampak pandemi, sehingga memang nilai insentif ini sangat bermanfaat. Nah, terlebih lagi jika memang peserta program ini tuh ketahanan ekonominya sangat rentan, kemudian juga sangat terdampak oleh COVID. Kami menemukan di sini mereka yang kategori yang seperti itu ya, sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk makan, untuk bayar utilities, sementara mereka juga tidak tercakup dalam data kelompok miskin yang dalam program bansos yang lain, program bansos PKH, sembako begitu. Mereka nggak termasuk dalam situ. Jadi memang ketika mereka mendapatkan program Kartu Prakerja ini nilai insentifnya sangat bermanfaat gitu untuk mengakses kebutuhan dasar ya. Nah, untuk BLT-DD kami sebenarnya tidak melakukan wawancara langsung ke KPM, tapi dari pengakuan Pemdes-nya, BLT-DD ini memang benar-benar memerankan fungsinya ya, sebagai bantalan terakhir bagi warga yang tidak mendapatkan bansos-bansos lain. Tapi di sisi lain, masalah klasik dalam distribusi bansos itu tetap muncul. Bahkan cenderung sebenarnya semakin parah nih ketika masa pandemi gitu ya, yaitu soal ketidaktepatan sasaran atau mistargeting gitu. Untuk PKH sembako ini kan sebenarnya basis datanya adalah DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, yang sebenarnya itu mencakup kelompok 40% termiskin. Nah, sayangnya pendataan secara menyeluruh untuk mengumpulkan DTKS ini terakhir dilakukan di tahun 2015. Kemudian berikutnya diupdate secara mandiri oleh masing-masing Pemda. Jadi memang kapan update atau seberapa jauh update dan kualitasnya itu bervariasi antar wilayah gitu. Nah, tapi meskipun yang melakukan update itu daerah, tapi penetapannya tetap oleh Kemsos. Berikut distribusi, jadi kayak
kan ini ada 40%, tapi kan tadi kalau PKH itu hanya 10% termiskin, kalau sembako itu 20% termiskin. Nah, yang membagi KPM siapa dapat program yang mana itu tetap Kemsos gitu. Nah, idealnya data penetapan ini itu oleh Kemsos itu kemudian diverifikasi tuh oleh Pemda sebelum akhirnya disahkan oleh Menteri, kemudian bantuannya cair. Prosesnya emang agak panjang gitu, jadi agak bolak-balik tuh antara pusat dan daerah. Jadi emang ketika sekarang ada perluasan cakupan PKH dan sembako gitu. Kalau dulu PKH itu dari 9,2 juta, kemudian meningkat sekarang jadi 10 juta. Terus kalau sembako dulunya 15 juta, sekarang meningkat 20 juta. Nah, selisihnya ini kan harus diverifikasi ulang tuh oleh Pemda, kemudian proses yang balik pusat daerah balik ke pusat lagi kayak yang tadi itu. Tapi proses itu nggak jalan gitu secara ideal gitu ya di sebagian besar lokasi, di semua lokasi studi kita sih sebenarnya ada sekitar 6 ya, 6 lokasi studi untuk studi yang ini. Jadi bantuannya udah cair duluan, baru kemudian Pemda melakukan verifali. Jadi ya akhirnya wajar nih ketika exclusion atau inclusion error-nya juga banyak terjadi. Kalau exclusion error itu berarti orang yang seharusnya dapat tapi nggak dapat, tapi kalau inclusion error orang yang nggak seharusnya dapat malah dapat gitu. Ini contoh kalau inclusion error kita dari 400 di salah satu wilayah studi ya, dari 2.343 KPM program sembako, sebenarnya itu ada 458 yang tidak lolos verifikasi. Verival itu sebenarnya verifikasi dan validasi. Ini ada sekitar berarti hampir 20% ya yang sebenarnya dia nggak layak untuk dapat program itu. Tapi juga nggak bisa langsung diganti atau dibatalkan itu pencairan programnya. Jadi setidaknya pencairan dana yang pertama ya tetap diberikan gitu. Karena prosesnya yang memang panjang tadi. Kemudian untuk kartu prakerja ya. Sebenarnya kartu prakerja ini kan semi bansos gitu. Jadi dia ada insentifnya sekitar 600.000 per bulan itu. Kemudian dia juga ada voucher untuk mengakses pelatihan gitu. Pelatihannya bisa milih gitu ya, bebas di platform yang sudah bekerja sama dengan prakerja gitu. PMO-nya prakerja yang manajemen operasionalnya si prakerja. Nah, sorry. Jadi sebenarnya di sini kita kalau mau lihat ketepatan sasaran kartu prakerja, sebenarnya juga kita melihat dari dua hal itu. Ketepatan sasaran dia sebagai bansos dan ketepatan sasaran dia sebagai pemberian pelatihan gitu. Nah, kami temukan ini nggak selalu berjalan pas gitu ya. Jadi ada yang tepat sasaran bansos tapi nggak untuk pelatihan dan sebaliknya. Kemudian kenapa kok itu terjadi? Itu sebenarnya memang tidak ada mekanisme seleksi yang tepat gitu ya. Jadi kan kalau yang tadi, kalau PKH dan sembako itu kan basisnya DTKS ini, datanya sudah ditentukan gitu ya. Kalau prakerja ini karena memang dia menyasar yang di atas kelompok miskin rentan ini, jadi mekanisme kan mendaftar mandiri begitu ya. Kemudian mereka melakukan seleksi. Nah, tapi mereka ini tidak ada seleksi untuk kelayakan calon peserta untuk mendapatkan akses ke pelatihan. Pelatihan ini berarti kan semacam beasiswa begitu ya untuk sekolah, tapi ini bentuknya pelatihan gitu. Beasiswa untuk vokasional gitu. Nah, mereka ini tidak ada seleksi, tidak ada kriteria untuk menentukan apakah mereka dapat layak untuk dapat pelatihan. Minimal seberapa tertarik mereka untuk ikut pelatihan gitu. Kemudian juga mekanisme untuk melihat seberapa mereka terdampak oleh pandemi juga tidak ada gitu. Kalau memastikan mereka tidak dapat PKH sembako sudah, karena mereka mencocokkan antara data orang yang mendaftar ini dengan data yang di TKS ini. Ketika sama berarti mereka nggak akan dapat prakerja gitu. Tapi kalau nggak ada di data ini, ada kemungkinan mereka dapat kartu prakerja gitu. Nah, akibatnya karena ketidaktepatan sasaran itu, kalau memang dia tidak tertarik dengan pelatihan, akhirnya mereka memang juga memilih pelatihannya secara sembarangan ya, dan tidak benar-benar mengikuti pelatihan. Mereka juga cenderung ngambil pelatihan pokoknya yang cepat selesai aja. Terus pokoknya videonya diputer aja, tapi mereka nggak benar-benar mengikuti pelatihan gitu. Jadi emang sebenarnya sayang begitu ya uang negara diberikan kalau mereka emang benar-benar yang mereka sebenarnya nggak tertarik ikut pelatihan gitu ya. Tapi ketika mereka tuh sebenarnya sangat terdampak oleh bansos, mereka tepatnya hanya dapat bansos saja, tidak perlu dipaksakan untuk ikut pelatihan. Nah, begitupun kalau yang tidak tepat sasaran bansos ya, mereka dapat insentif, mereka tertarik untuk ikut pelatihan gitu ya, tapi mereka sebenarnya nggak perlu
dapat bansos gitu. Akhirnya bansosnya dipakai untuk keperluan tersier. Misalkan untuk belikan bedak istri gitu, kata responden begitu. Jadi sebenarnya juga sayang gitu ya, ada mistargeted di situ. Nah, yang exclusion ini tadi, yang ada masalah yang masyarakat miskin yang seharusnya dapat bantuan tapi nggak dapat, itu kemudian disitulah BLTDD hadir gitu ya. Jadi emang tujuan dia BLTDD ini dia fill the gap. Kami menemukan dari 32 desa di 16 kabupaten, 10 provinsi, bahwa pemerintah desa ini sangat berhati-hati dalam menjaga ketepatan sasaran ini. Yang pertama, mereka berusaha untuk stick pada regulasi gitu. Kalau di Permendesnya, itu sasaran BLTDD adalah keluarga miskin, non PKH, non BPNT, BPNT itu sembako yang tadi. Kemudian mereka juga belum terdata pada data yang DTKS tadi. Kemudian juga tambahan lagi itu diprioritaskan ya kalau yang 3 ini, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis gitu. Mereka stick pada kriteria ini, kemudian mereka mengupayakan dengan melakukan seleksi berlapis gitu. Pertama dengan memilah data penerima manfaatnya itu yang sudah datang ke desa dari pusat begitu ya. Kemudian mereka mau verifikasi ulang di tingkat desa, kemudian mereka di tingkat RT di level bawah, kemudian mereka verifikasi ulang lagi di tingkat desa sambil ditetapkan melalui musyawarah desa khusus, gitu. Nah, dalam setiap prosesnya itu mereka melibatkan partisipasi masyarakat. Kalau tadi di awal Mas Neles bilang, dalam mengatasi kemiskinan ini kita tidak bisa menafikan peranan masyarakat begitu ya, di konteks ini memang benar sekali. Jadi yang membuat BLTDD ini berjalan bagus gitu ya, kami menilai juga tepat sasaran karena mereka dalam prosesnya itu melibatkan masyarakat gitu. Ini memungkinkan juga karena musyawarahnya berjenjang ya, dari tingkat RT sampai desa. Jadi dalam setiap prosesnya itu memang mereka jadi membuka peluang untuk masyarakat untuk ikutan nimbrung begitu ya. Kemudian kesesuaian kriteria sasaran tadi ini dievaluasi ulang di setiap tahapan. Jadi kalau misalnya di RT itu dievaluasi apakah memang benar orang-orang ini itu layak dapat begitu. Kemudian nanti kalau naik lagi di level dusun juga dievaluasi ulang apakah memang dia prioritas untuk dapat bantuan ini. Karena memang nilainya cukup besar ya, 600.000 setiap bulan selama 9 bulan itu kan lumayan ya kalau di total sekitar 5,4 juta. Jadi walaupun nggak miskin sebenarnya pasti banyak yang akan rela ngaku-ngaku miskin gitu untuk bantuan ini. Jadi mereka di sini sangat berhati-hati. Itu emang bedanya sistem penentuannya dengan yang program yang di sebelumnya tadi. Nah, masalah berikutnya selain soal mistargeting itu yang juga kerap muncul soal delivery program. Jadi penyaluran programnya gitu ya, yang tentunya juga berdampak pada optimalisasi programnya. Misalkan untuk program PKH sembako gitu ya, PKH dan sembako. Yang awalnya 3 bulanan jadi bulanan. Satu sisi memang tujuannya itu kan biar cash flow masyarakat enak gitu ya. Tapi di sisi lain juga ini konsekuensinya biayanya juga besar buat kelompok masyarakat miskin nih. Misalkan harus ngambil ke ATM gitu ya. Ke ATM-nya juga jauh kalau buat masyarakat desa yang tepatnya terpelosok begitu. Terus kemudian di ATM itu kan ada uang yang harus tertahan di ATM gitu ya, paling enggak 50.000. Kalau misalkan bantuannya ini kecil gitu, kalau misalkan dia cuma dia dapat PKH karena kriteria 1 anak SD, per bulan dia tuh cuma dapat 75.000 gitu. Kan itu otomatis uangnya nggak bisa keambil ya, jadi sebenarnya sayang. Kalau misalkan dulu per 3 bulan berarti kan 75 kali 3 tuh, masih lumayan ya, masih ada 200.000 sekian gitu. Terus kalau alternatifnya kalau nggak ngambil ke ATM mereka bisa ngambil itu di e-warung. E-warung lebih dekat dengan rumah, jadi mungkin biaya transportnya nggak terlalu banyak. Tapi juga ada biaya administrasi di situ, sampai 10.000-an kalau nggak salah gitu. Jadi tetap aja ada potongan gitu. Kalau dulu per 3 bulan berarti kan potongannya 3 bulan sekali. Karena sekarang per bulan, jadi ya akhirnya 10.000 kali 3, 30.000 gitu. Bagi kita mungkin itu nggak besar ya, tapi bagi mereka itu kan bermanfaat sekali. Kemudian untuk yang sembako, kalau sembako ini juga mereka nggak bisa leluasa gitu ya, karena sudah ditentukan tuh KPM mana harus ngambil di warung yang mana gitu. Sebaliknya si penyalur sembako, si warung ya juga nggak bisa ngambil pasokan secara leluasa, sudah ditentukan gitu. Beras ngambilnya harus Bulog, kalau telur apa harus ngambilnya dari pasokan tertentu gitu. Jadi emang bagi warung sendiri ini benar-benar kayak udah menyalurkan aja gitu. Di situ dia nggak bisa berusaha untuk dapat keuntungan. Selain itu sembakonya udah berupa paket makanan ya, jadi kayak udah
taker gitu, beras berapa, telur berapa, sarden apa segala macam gitu. Jadi selain memang rentan penyelewengan karena itu bisa diputar-putar sama si warungnya juga, dan itu kan nilainya mereka nggak tahu gitu ya masing-masing item itu berapa. Walaupun sudah ditentukan sebenarnya satu paket itu nilainya berapa, tapi kan belum tentu sebenarnya dapatnya emang beneran segitu ya, gitu. Kemudian belum tentu juga sesuai dengan kebutuhan KPM gitu ya. Gitu. Terus kemudian kalau prakerja yang membuat juga salah satunya kenapa mistargeting tadi itu juga karena, mekanisme programnya juga ya, penyaluran programnya. Misalkan pertama soal pelatihan, pelatihannya itu kan, tersebar di 7 platform dengan sistem yang bervariasi gitu. Pelatihan yang sama bisa jadi juga emang muncul di kesemuanya, tapi beda-beda gitu yang, mitra yang ngasih pelatihannya, trainernya beda-beda gitu lembaganya. Jadi sebenarnya untuk membandingkan mana yang paling bagus, paling sesuai atau mungkin yang paling murah gitu ya, itu butuh effort yang besar sekali. Kami melakukan observasi juga langsung ya untuk melihat di 7 platform ini dan kita sendiri aja yang tidak ada kendala masalah digital ya, artinya akses internet oke, kemudian juga nggak ada gap digital skill gitu ya. Itu aja kita kesulitan untuk membanding-bandingkan, apalagi bagi mereka yang kuotanya terbatas gitu ya, kemudian tinggal di daerah desa yang internetnya nggak stabil gitu, itu pasti akan susah. Sehingga ini juga yang mendorong mereka akhirnya ambil pelatihan apa aja lah gitu, yang penting pendek gitu. Kemudian deskripsi dari pelatihan itu juga minim, jadi emang kayak beli kucing dalam karung aja gitu. Itu tadi, jadi emang ditambah mereka sudah nggak begitu ada niat gitu ya untuk ngambil pelatihan, cuma ngambil insentif aja, kemudian juga dari platformnya juga memang, tidak mencegah mereka untuk free rider gitu. Jadi akhirnya ya begitulah, mistargeting terutama untuk yang soal pelatihan ini. Kemudian yang terakhir itu tidak ada panduan untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau dengan jenjang rencana karir gitu ya, atau kebutuhan pasar kerja. Jadi memang ya paket komplit menurut kami, setidaknya yang sampai bulan Juli ya, setahu kami juga mereka sudah selalu berusaha untuk memperbaiki sistemnya sih. Karena memang kan ini programnya juga keluarnya dadakan juga ya, udah kayak tahu bulat digoreng dadakan gitu. Jadi emang sebenarnya kita sendiri juga bisa dimengerti ya, dalam waktu 1 bulan terus kemudian platformnya ini jadi gitu, sebenarnya sudah wow gitu ya. Tapi kan ini gimana pun kita pakai uang negara ya, jadi emang harus lebih hati-hati. Makanya waktu itu KPK juga sempat mengevaluasi program ini begitu ya. Tapi sebenarnya sekarang mereka sudah mulai improve. Begitu, jadi kalau misalkan pertanyaan ketiga nih Mas Neles, gimana langkah ke depan? Yang pertama memang tetap data gitu ya, karena ini berpengaruh pada ketepatan sasaran gitu, terutama untuk yang DTKS ini yang menjadi basis untuk program-program yang 40% untuk masyarakat 40% terbawah ini memang harus diperbaiki. Termasuk mekanisme updating. Sebenarnya tahun depan ini memang pemerintah sudah berencana melakukan pendataan ulang besar-besaran gitu ya untuk DTKS ini, yang terakhir dilakukan 2015, tahun depan mereka akan melakukan itu. Nah, tapi setelah itu kalau prosesnya mekanisme updating-nya juga sama kayak kemarin, tidak ya memang tetap diserahkan pada Pemda, tapi kalau monitoring-nya juga sama kayak kemarin, artinya ya yang terjadi sama kayak yang lalu juga, akan bervariasi tergantung kapasitasnya Pemda gitu ya untuk melakukan updating gitu. Karena kan memang juga, updating data itu kan costly gitu ya, apalagi ini bukan survei tapi sensus begitu kan. Begitu, itu yang pertama soal DTKS. Yang kedua terkait untuk target pemerintah ke extreme poverty, maka memang nggak bisa juga bansosnya itu business as usual gitu. Jadi memang perlu diidentifikasi lagi mana dari kelompok sasaran ini yang masuk dalam extreme poverty, kemudian ya perlu ada tambahan insentif sebenarnya memang. Baik misalkan untuk PKH sendiri ada tambahan insentif ketika mereka extreme poverty atau melalui BLT-DD, karena tadi berjalan juga cukup bagus gitu ya mekanismenya. Walaupun diserahkan ke desa, tapi mereka cukup amanah gitu, let's say. Gitu. Kemudian yang terakhir untuk pengembangan penghidupan tadi gitu ya, karena memang sebenarnya kalau untuk mengentaskan, untuk keluar dari ekstrim poverty mungkin bantuan sosial memang cukup, karena kalau ekstrim poverty itu kan dia memang yang, poverty kronik juga gitu, yang berada di paling miskin begitu. Tapi kalau mau keluar dari kemiskinan, maka memang harus dilengkapi juga dengan program pengembangan penghidupan. Sebenarnya kartu prakerja ini potensial gitu ya, karena dia juga memberikan pelatihan gitu ya. Cuma memang harus lebih dioptimalkan, terutama untuk pemberian panduan memilih pelatihan yang sesuai gitu ya. Ada guideline-nya gitu kalau misalkan kita, eee,
sekarang profesinya apa, terus kemudian kita ingin berganti menjadi apa, itu ada panduan pathway-nya gitu, lebih tepat kalau kita ambil pelatihan apa. Kemudian juga perlu diintegrasikan dengan pasar kerja, gitu. Kalau misalkan targetnya itu untuk wage paid labor gitu ya, pekerja upah gitu, atau juga berintegrasi dengan fintech itu kalau misalkan juga mengarah pada wira swasta gitu ya. Karena sebenarnya kan memang pelatihan atau skill itu kan one thing ya, kebutuhan. Yang hal berikutnya yang nggak kalah jadi hambatan untuk mengakses untuk mengakses pekerjaan kalau yang tadi wage paid labor atau mengembangkan usaha itu kalau modal gitu ya bagi wirausaha, kemudian juga akses ke pasar kerja gitu. Kalau bagi pekerja penerima upah. Gitu kira-kira Mas Nelas. Maaf kalau kepanjangan saya hampir 30 menit ya. Makasih, saya kembalikan ke Mas Nelas. Baik, terima kasih Mbak Dila untuk pemaparannya. Tadi ada gambaran secara makro, secara general yang bisa kita tangkap mengenai situasi kemiskinan di negeri ini dan juga apa saja yang telah dilakukan oleh negara. Nah, tentu memang sama ya bahwa ada peningkatan di sana, peningkatan jumlah penduduk miskin, kemudian ada skema yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, saya tidak akan berlama-lama ya untuk mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nila. Saya langsung serahkan saja waktu atau pembicaraan pemaparan selanjutnya ini ke Ibu Eni Rohayati. Ibu Eni ini dari Jaringan Masyarakat Miskin Kota Jakarta. Bu Eni, mungkin saya mau menyampaikan pertanyaan juga. Nanti bisa langsung dielaborasi saja. Bagaimana pandemi ini berimplikasi terhadap masyarakat miskin gitu. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kalau berdasarkan pengalaman atau pendampingan dari Ibu Eni dan juga teman-teman jaringan rakyat miskin kota, apa yang dilakukan rakyat di kampung-kampung nih, kita juga pengen tahu cerita-cerita mereka seperti apa. Apa pengorganisiran yang mereka lakukan, lalu advokasi-advokasi dari teman-teman JRMK yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, apa saja kebijakan dari pemerintah yang sudah dilakukan, terutama ini orientasinya untuk masyarakat miskin, apakah dia sudah sensitif terhadap kelompok rentan. Dan mungkin pertanyaan terakhir itu sama ya seperti Mbak Nila tadi, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah atau apa peran yang bisa kita lakukan ke depan begitu. Silakan Ibu ini. Ya, terima kasih Mas Neles. Mungkin saya akan cerita sedikit ya, karena kebetulan JRMK berhubungan langsung dengan grassroots ya, dengan warga miskin kota. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana dampak COVID-19 ini kepada warga miskin kota. Kalau saya boleh bilang, karena memang ini sangat berdampak ya, COVID-19 ini sangat berdampak kepada warga miskin kota, karena kebetulan warga miskin kota ini bekerja di sektor-sektor informal seperti contohnya PKL, beca, buruh dan sebagainya. Tentunya secara ekonomi mereka sangat terganggu ya. Saya ambil contoh misalnya ojek online. Ojek ini dengan adanya pandemi ini ojek online menjadi sepi karena orang tidak berani naik ojek misalnya gitu. Lalu adanya penutupan tempat-tempat wisata itu sangat berpengaruh kepada kawan-kawan PKL ya. Mereka tidak bisa berdagang. Contohnya kawan-kawan KOPK, komunitas pedagang kecil yang ada di Ancol. Sudah hampir 8 bulan mereka itu sama sekali tidak berpenghasilan karena ditutupnya akses masuk ke Taman Wisata Ancol itu. Dan ada beberapa lagi kawan-kawan PKL yang di tempat-tempat wisata yang lain. Lalu karyawan atau buruh karena adanya pembatasan hari kerja ya mereka atau bahkan ada yang sempat dirumahkan sehingga mereka juga secara ekonomi terdampak.
itu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Lalu pertanyaan kedua, yang kami lakukan bersama dengan warga miskin kota, ada beberapa yang kami lakukan secara pengorganisasian maupun advokasi. Ya. Saya punya beberapa catatan yang sudah kami lakukan. Pada saat PSBB pertama, kalau nggak salah pada bulan Mei, JRMK mencoba melakukan survei melalui Google Form yang kami kirim. Dari 9.000 pengirim, ternyata 50% adalah warga yang sudah tidak berpenghasilan. Itu sangat miris sekali, Mas. Lalu kami juga melakukan pendataan kembali secara mandiri, yaitu untuk mengajukan bantuan modal kepada Dinas UMKM, dan itu sudah kami lakukan juga. Lalu kami juga melakukan beberapa hal, yaitu melakukan penggalangan dana bersama kitabisa.com. Lalu kami memberikan bantuan tunai sebesar 560.000 per orang, kurang lebih sebanyak 250 warga yang sudah kami berikan bantuan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya warga tidak keluar rumah atau untuk memutuskan tali penularan COVID-19. Itu kami berikan 560 itu dalam 1 minggu, kami uji coba di 1 minggu itu karena juga adanya keterbatasan sumber daya. Lalu ada juga kami melakukan bekerja sama dengan petani kendeng di Jawa Tengah. Kami melakukan penjualan beras secara murah kepada warga dengan harga hanya 5.000, yang seharusnya harga normal itu 10.000, kami jual 5.000, dan 5.000-nya itu adalah subsidi dari penggalangan donasi. Nah, kenapa kok kami menjangkaunya dengan cara menjual dengan harga murah, tidak memberikan secara gratis? Karena kami berharap daya jangkaunya itu lebih luas gitu. Lalu ada juga kegiatan yang kami lakukan, yaitu pembuatan sanitizer pada saat itu. Kenapa kami membuat sanitizer? Karena pada saat COVID-19 ini marak, sanitizer itu kita tahu harganya sangat mahal, dan tentunya warga miskin kota tidak mampu untuk membeli. Lalu kami berinisiatif untuk membuat sanitizer, lagi-lagi kami jual secara murah gitu. Karena itu tadi sasarannya, jangkauan kami lebih luas gitu. Lalu juga ada pembagian masker atau APD. Kami lakukan itu juga kepada beberapa kampung miskin di Jakarta. Kami juga sempat mendampingi kampung, salah satu kampung saat itu ada yang berzona merah, Mas. Lalu kami mencoba membuat dapur umum, kami memberikan bantuan makan kepada keluarga yang melakukan isolasi mandiri. Kalau nggak salah waktu itu 32 keluarga gitu yang sempat kami bantu. Lalu ada juga soal pengajuan tes di kampung-kampung. Ada juga advokasi yang kami lakukan, yaitu mengusulkan karantina kampung dengan cara warga melakukan isolasi mandiri di tingkatan kampung ya. Lalu kita mengajukan pemerintah untuk memberikan bantuan pangan. Itu terjadi di 4 kampung, yaitu di komunitas Anak Kali Ciliwung, yaitu Lodan, Tongkol, dan Kerapu, dan juga di Kampung Akuarium. Lalu kami juga, ada pertanyaan ketiga itu soal kebijakan pemerintah ya selama pandemi, apakah berorientasi terhadap pengentasan kemiskinan? Kalau boleh saya jawab tidak, atau mungkin juga belum ya. Kenapa saya tegas jawab tidak? Soal bansos sembako, Mas. Warga miskin itu tidak hanya butuh bantuan secara pangan saja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka ini butuh juga bantuan secara finansial. Untuk apa? Mereka harus bayar kontrakan, mereka harus bayar cicilan motor misalnya, belum lagi soal bayar air bulanan dan listrik dan sebagainya. Nah, dengan adanya bantuan bansos pangan tadi, akhirnya yang terjadi adalah warga menjual beras, bantuan itu dengan harga yang murah karena tidak terpenuhi kebutuhan yang lain gitu. Jadi saya kira kalau bantuan hanya berbentuk pangan itu kurang efektif lah gitu. Kalau tadi Mbak Lala bercerita soal ada penerima manfaat PKH, bantuan non tunai itu sangat sedikit, Mas. Betul kalau dibilang tidak menyasar, karena yang terjadi di bawah adalah siapa yang dekat dengan pendata atau RT itu yang akan dapat gitu loh. Orang kaya yang seharusnya tidak dapat, mereka dapat. Orang miskin yang harusnya dapat, tidak dapat. Itu yang terjadi. Belum lagi soal pemotongan.
ada terjadi juga kartu KPM itu dipegang oleh kader, gitu. Kartu lansia dipegang oleh kader, sehingga saat pencairan itu pemotongan yang terjadi. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, adanya soal diskriminasi. Orang miskin hanya dapat sembako pangan, sementara pekerja dapat bantuan berupa uang, yaitu 600.000 per bulan. Belum lagi PNS yang dapat subsidi soal pulsa. Ini kalau kami boleh bilang ini sangat tidak adil ya, karena orang yang tidak punya daya beli seperti si miskin malah tidak mendapatkan bantuan uang. Ada bantuan yang di akhir-akhir ini ada bantuan soal uang yang apa ya namanya, yang 2.400.000 per bulan kalau nggak salah ya. Kami coba juga mendata lewat Google Form, kami kirimkan ke Dinas UMKM itu, tapi ternyata tidak semuanya dapat karena itu karena kebijakannya ada di Kemendagri katanya. Lalu ada lagi yang dapat, pencairannya ini terlalu berbelit-belit. Jadi mereka ini dibikin bingung. Ke bank yang ini disuruh ke bank yang sana, ke bank yang sana ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Pada akhirnya sampai sekarang belum bisa dicairkan uang itu, gitu. Jadi ada ada birokrasi yang sangat sulit ditembus oleh si miskin ini, gitu loh. Kami berharap adalah kemudahan yang diberikan. Kalau memang ada bantuan yang turun kepada warga miskin kota, seharusnya tidak dipersulit cara mencairkan, gitu. Jadi cepat bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, gitu. Itu. Lalu soal kebijakan subsidi listrik yang kita tahu, kebijakan subsidi listrik 450 watt. Kita sama-sama tahu lah, di Jakarta sudah jarang sekali kita temui warga memasang listrik dengan voltase yang sangat rendah itu. Sekarang ada aturan minimal pemasangan 900 atau 1.200 watt. Jadi kalau subsidi hanya diberikan kepada yang 450, dan itu siapa yang akan menerima, gitu loh. Sangat sedikit, dan itu saya kira juga tidak efektif. Lalu soal penguasaan sumber daya yang tidak adil. Contohnya, orang miskin hidup di kampung, hidup berdesak-desakan dengan ruang yang sempit. Sementara orang kaya rumahnya gede, isinya cuma sedikit. Bagaimana pemerintah menghimbau untuk melakukan social distancing? Sangat tidak bisa kalau di permukiman miskin. Contohnya rumah saya sendiri. Rumah saya hanya berukuran 3,5 kali 6 meter. Sementara yang menghuni ada 5 orang. Nah, itu bagaimana kita akan melakukan jaga jarak dan sebagainya, belum jarak antar tetangga. Itu sangat padat, Mas, gitu. Jadi memang ada kesenjangan, ada ketidakadilan yang terjadi. Gitu. Orang miskin tidak punya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, gitu. Jadi ada kebijakan yang diambil oleh segelintir orang untuk banyak orang, dan itu yang kami rasa tidak adil, gitu. Lalu soal kebijakan atau upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat. Oke. Untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, kami rasa kita harus melihat akar persoalannya dulu. Apa sih yang menjadi akar persoalan kemiskinan itu? Contohnya adanya kalau orang pintar bilang elitisme ya. Mohon maaf nih. Saya juga sedang belajar ini. Yaitu tadi yang saya bilang tadi, ini hajat orang banyak, hajat keperluan orang banyak, tapi yang memutuskan hanya segelintir orang, gitu. Kan itu tidak manusiawi, itu tidak adil bagi kami warga miskin kota. Kami tidak pernah dilibatkan dalam setiap pembuatan keputusan maupun kebijakan apapun lah, gitu. Ya, harapan kami juga dilibatkan karena warga miskin kota ini ada, gitu loh. Seperti contohnya pembuatan rencana detil tata ruang. Kami tinggal di wilayah kami ini sudah lebih dari 30 tahun. Tiba-tiba ada aturan yang mengatakan, oh ini zonanya bukan peruntukan untuk pemukiman, ini zonanya untuk perkantoran. Lah, kok
kok bisa begitu sedangkan kami tinggal di sini ini dari masih rawa-rawa ibaratnya gitu kan. Itu yang terjadi karena kami tidak pernah dilibatkan gitu loh. Kami berharap dalam setiap pengambilan tindakan atau keputusan kami dilibatkan karena kami ada gitu loh. Kami jangan dianggap tidak ada gitu. Itu yang terjadi di warga miskin kota. Nah, kami sudah mencoba melakukan advokasi, yaitu merubah semua apa yang sudah ada dengan pada tahun 2017 bulan April kami melakukan kontrak politik. Nah, secara politik warga miskin kota sudah diakui suaranya dengan kontrak politik itu. Buktinya apa? Sekarang nih ada usulan soal penataan kampung, yaitu melalui CAP, yaitu Community Action Plan, melalui CIP, juga pembentukan RT-RT di kampung-kampung yang belum terbentuk RT-RT-nya, lalu juga soal reforma agraria, karena kebetulan warga yang kami dampingi atau kampung yang kami dampingi, secara status tanah itu dianggap ilegal gitu. Nah, kalau usulan kami, penyelesaian pertanahan dengan melibatkan warga atau pemberian hak atas tanah kepada warga. Lalu adanya penataan kampung secara menyeluruh, tidak hanya di kampung-kampungnya JRMK yang terjadi di kontrak politik itu hanya 21 kampung. Ini kami berharap penataan ini terjadi secara menyeluruh di kampung-kampung miskin di DKI. Supaya apa? Supaya dengan adanya penataan di kampung-kampung kumuh, secara mungkin akan bertahap secara status tanah juga akan menjadi legal, misalnya seperti itu. Karena kan selama ini pandangan pemerintah kampung kumuh atau kampung padat itu tidak bisa ditata, maka solusinya adalah relokasi. Kami mengusulkan, kami ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa perkampungan padat atau perkampungan kumuh itu bisa ditata. Kami juga berusaha bersama dengan warga, dengan para pendamping, melakukan perencanaan penataan kampung ke depan, gitu loh. Karena kampung-kampung miskin di Jakarta ini, terutama yang kami dampingin, punya sebuah mimpi. Mimpi ke depannya adalah kampung yang mandiri dan lestari. Jadi kalau menurut pendapat kami, status tanah yang legal belum tentu lestari. Tapi kalau kampung yang mandiri dan lestari atau berkelanjutan, otomatis secara tanah juga menjadi legal. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, Mas. Mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Iya Bu, oke, terima kasih untuk pemaparannya. Tadi ada banyak unek-unek juga ya. Saya masih ada satu pertanyaan lanjutan sih Bu. Pengen tahu saja sampai sejauh ini kan kita sudah melewati ini pandemi sudah berapa lama nih? 7 bulan. Ya, sekitar 7 sampai 8 ya. Nah, apakah intervensi sejauh ini masih sama seperti di awal-awal begitu Bu? Jadi maksudnya kebijakannya masih tetap sama, skemanya masih sama, lalu penerima manfaatnya yang masih merasa terdiskriminasi atau mungkin masih merasa belum adil begitu Bu? Ya, kalau bicara adil mungkin sulit ya Mas. Ya, ya. Melakukan satu keadilan itu memang sulit. Kita harus juga mengingat bahwa warga DKI itu bukan hanya orang yang memegang KTP DKI. Terkadang pemerintah lupa bahwa ada warga yang tinggal di Jakarta lebih dari sudah bertahun-tahun tapi mereka tidak punya KTP DKI gitu. Belum lagi yang pengontrak gitu. Itu terkadang lepas dari pendataan. Mereka tidak masuk ke dalam data daftar penerima bansos. Nah, JRMK beberapa saat yang lalu melakukan pendataan itu. Kami mendata semua warga DKI yang di kampung-kampung miskin yang berKTP non DKI dan pengontrak. Dan kami mencoba mengusulkan bantuan untuk mereka nih, baik melalui pemerintah maupun swasta, dan itu sudah kami lakukan. Nah,
kalau sekarang ini karena memang bantuan bansos itu sering ya, sudah banyak lah gitu setiap bulan kita terima, mungkin kebijakannya bukan dari pemerintah atas tapi lebih dari dari RT setempat. Karena sekarang ada pembagian karena ini udah banyak nih bansos gitu, yang berKTP DKI sudah sering dapat lah, baik itu dari swasta maupun dari pemerintah, maka bansos itu dibagi, dipecah untuk pengontrak dan orang yang berKTP non DKI, itu udah terjadi itu. Kalau untuk bantuan non tunai ataupun PKH itu masih data lama yang dipakai. Artinya masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan manfaat itu. Harapan ke depan ya ada pendataan ulang, update data gitu, bahwa kemiskinan ini makin meningkat bukan makin berkurang gitu loh. Ada beberapa yang harus dievaluasi juga, misalnya kan RT juga pasti tahu keadaan warganya, ini tidak pantas untuk dapat misalnya karena mereka punya penghasilan yang cukup, pekerjaannya baik kayak gitu. Itu mesti di stop, dipangkas, lalu diberikan kepada orang yang lebih berhak gitu. Baik itu kartu lansia, PKH, BPNT dan sebagainya loh. Gitu sih. Bu, JRMK kan juga punya jaringan nasional ya. Ya. Bisa diceritakan apakah kondisi di daerah-daerah lain juga sama, Bu? Kalau kata saya di daerah itu malah lebih parah, Mas, gitu. Ini kita yang makmur malah di Jakarta, bantuan banyak banget gitu ya. Kalau yang di daerah, nggak usah lah di daerah yang jauh. Di sini aja di sekitar Jakarta, Depok, Bekasi, itu mereka nggak dapat bansos sebanyak yang di Jakarta gitu loh. Pendataan untuk penerima kartu lansia dan sebagainya itu juga tidak merata, Mas, sangat sedikit gitu loh. Per RT itu hanya berapa orang yang dapat gitu. Itu yang terjadi. Kalau di Jakarta memang alhamdulillah ya, banyak bantuan masuk, banyak program yang gampang diakses kayak gitu-gitu. Kalau di kampung lebih parah. Oke, baik, Bu. Ya. Mbak Nila mungkin ada yang mau ditanggapi dari pemaparan Ibu Eni? Silakan. Terima kasih Bu Eni ya ceritanya. Sebenarnya kalau dengar Bu Eni ini saya keinget dulu pernah Semeru kita pernah kerja bareng sama PEKA, pernah dengar. PEKA itu organisasi NGO juga gitu ya, perempuan kepala keluarga. Cuma mereka bergeraknya lebih ke pemberdayaan perempuan gitu ya, terus ke desa-desa gitu, pelosok-pelosok banget gitu. Semangatnya juga seperti Bu Eni ini. Salut jadinya. Iya Bu, jadi memang tadi sebenarnya cerita dari Bu Eni itu mungkin cerita mikro gitu ya dari hal gambaran besar gitu tadi yang saya paparkan. Kalau saya tadi mungkin ngelihatnya kayak mata elang gitu dari jauh. Kalau Bu Eni tadi jadi ceritanya emang sangat spesifik gitu. Jadi emang bisa memperkaya diskusi kita ya. Jadi sebenarnya memang terkonfirm ya kayak tadi kata Bu Eni soal masalah mistargeting untuk yang PKH dan sembako gitu emang betul ya. Tadi kayak yang saya bilang basis datanya itu terakhir kali diupdate secara besar-besaran itu memang tahun 2015 gitu. Selanjutnya diserahkan pada masing-masing daerah. Jadi emang ya sangat bergantung gitu. Bergantung sama kapasitas daerah. Kalau tadi cerita dari Bu Eni, Jakarta seperti itu, padahal Jakarta udah yang paling kaya gitu ya. Kalau Pemdanya gitu, artinya sebenarnya memang soal pendataan, update data, basis data terpadu tadi itu memang mungkin kapasitas finansial daerah itu satu sisi, tapi di sisi lain juga banyak ya soal sumber daya dan sebagainya begitu. Nah, emang tahun depan ini Bu Eni bakal ada pendataan besar lagi gitu ya, seperti tahun 2015, di tahun 2021 besok, dan rencananya mereka juga akan mengumpulkan bukan hanya yang 40% termiskin, tapi rencananya sampai 60% termiskin gitu ya. Jadi mungkin kita bisa optimis di tahun depan itu, termasuk nanti data-data yang tadi dari BLTDD atau pokoknya data COVID yang sekarang itu akan diintegrasikan di situ. Jadi yang kemarin tidak terakomodir, mungkin bisa masuk. Nah, tapi memang ke depannya itu yang kita khawatir hal yang sekarang ini berulang lagi karena mekanisme juga kembali diserahkan pada daerah dengan monitoring yang minim gitu sebenarnya. Begitu sih Bu. Jadi memang saya ingat juga dulu PEKA itu mereka
mengawal data itu luar biasa sih Bu ya. Waktu itu ceritanya di Kalimantan, di Kuburaya. Itu padahal sebenarnya cuma sebelah dari Pontianak ya ibu kota Kalimantan Barat, tapi aduh luar biasa sekali terbelakangnya gitu. Udah gitu kan daerahnya dibatasi sungai-sungai gitu ya. Jadi sanitasinya juga sangat buruk begitu. Nah, Pakar di situ tuh membantu untuk monitoring data itu, data DTKS. Jadi kan sebenarnya pemerintah sebutlah mereka punya anggaran ya, tapi mereka nggak punya sumber daya. Nah, di situ kemudian PK itu membantu pemerintah kabupaten, kemudian untuk turun ke desa, bantu untuk ngupdate DTKS-nya itu, gitu Bu. Jadi itu mungkin mungkin juga bisa menginspirasi gitu ya, Bu Eni dan kawan-kawan dari jaring JRMK ya, dari Ya. JRMK mungkin juga bisa membantu pemerintah gitu untuk proses updating itu. Memang sebenarnya walaupun Pemda juga yang update, penetapannya memang dari pusat, kadang memang itu di situ ada lag-nya. Jadi kayak kemarin itu misalkan pendamping-pendamping, mereka udah berusaha memverifikasi datanya gitu ya, pemerintah desa juga udah berusaha ngupdate, tapi jatuhnya ketika datang data yang lama lagi data yang lama lagi gitu memang. Iya seperti itu, karena proses naik turunnya itu loh. Aduh, luar biasa sih memang. Kalau nggak segera dicari nanti ke depannya sistem efisien tuh update-nya ya, ya kayak gini bakal akan terulang terus gitu. Nanti pas ketika update besar-besaran, oke data update berikutnya itu lagi. Begitu sih. Itu kemudian ya untuk soal pendataan. Terus kemudian untuk soal sembako saya sepakat juga ya memang kalau dikasihnya itu emang berupa pangan, walaupun sekarang pangannya udah bervariasi ya. Kalau dulu Raskin kan yang beneran cuma beras aja, udah gitu kualitasnya juga lebih parah lagi itunya, banyak banyak, calo atau yang berusaha ngambil keuntungan begitu ya. Gitu, kalau sekarang lebih bervariasi memang, tapi benar, apalagi di masa krisis kayak gini kebutuhan masyarakat kan memang bukan cuma barang, jadi memang yang terjadi pasti itu akan dijual gitu ya. Sebenarnya, ini kan kita masyarakat tuh kan jadi nggak bisa milih gitu ya mau dapat yang mana. Kalau mau milih ya pasti dia akan lebih milih dapat BLTDD mungkin yang 600.000 per bulan gitu ya selama 9 bulan. Tapi lagi-lagi BLTDD ini kan dia hanya desa gitu, karena kan dari dana desa tadi makanya yang diceritakan Bu Eni tadi juga, dalam hal itu agak berbeda dari yang saya ceritakan tadi ya. Kalau BLTDD itu karena memang dalam amanat dari Undang-Undang Desa itu ada yang berbeda adalah ada mekanisme, partisipatoris gitu ya. Jadi emang warga itu harus dilibatkan, itu emang amanat utama dari Undang-Undang Desa. Dan memang itu memungkinkan juga karena di tingkat desa gitu ya. Maksudnya memang karakteristik masyarakatnya bukan seperti kota. Sepertinya mungkin JRMK ini harus lebih banyak gitu di kota-kota lain biar masyarakatnya lebih partisipatoris karena selebihnya masyarakat akan cenderung apatis begitu ya. Nah kalau di desa mungkin karena kekerabatannya juga masih erat, jadi emang memungkinkan untuk, si misalkan musyawarah di tingkat RT gitu ya, mereka bisa saling ngerti gitu, warga yang ini kondisi kesejahteraannya seperti apa, apakah mereka layak atau enggak, anaknya gimana, sekolah apa. Tapi kalau di kota bisa jadi juga RT ini, nggak tahu gitu si itu, anaknya berapa ya, atau dia mana yang lebih butuh gitu. Kecuali kalau misalkan memang si, para RT ini minimal ya, aparat desa yang di level paling bawah itu sudah dapat pemberdayaan gitu dari, JRMK atau NGO lain biar mereka lebih peduli sama warganya, semacam itu sih. Itu baru kemudian partisipatoris dari masyarakat bisa lebih digalakkan gitu. Sebenarnya kalau dalam prinsip undang-undang desa itu juga soal keterwakilan kelompok rentan, itu memang, eee, bisa juga keterwakilan secara fisik gitu ya, artinya mereka memang juga hadir, terlibat gitu, ikutan rapat. Tapi dalam pelaksanaannya itu, seringkali cuma jadi formalitas gitu loh, Mas, Neles. Jadi kayak mereka cuma diundang biar jadi syarat aja gitu, tapi sebenarnya di situ mereka karena mereka merasa minder juga ya, jadi nggak bisa bilang apa-apa juga, mereka nggak bisa menyuarakan pendapat. Jadi pada prinsipnya, partisipatif yang kita maksud itu adalah ada yang mewakili kepentingan masyarakat miskin, masyarakat rentan, disabel, perempuan gitu ya. Itu ada yang mewakili. Jadi ketika itu mereka secara fisik tidak hadir, tapi aparat desanya tadi itu bisa mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat rentan, itu sebenarnya cukup. Nah, cuma kan sayangnya itu, eee, nggak banyak terjadi ya, kayak cerita Bu Eni tadi gitu. Jadi, misalkan para RT itu mendahulukan warganya. Nah, kalau yang dicerita saya tadi itu, dari tadi ya, 32 desa yang kebetulan kemarin kami, studi itu, jadi sebenarnya kan karena mereka ada dana desa gitu ya, yang udah berjalan
5 tahunan. Selama ini banyak banget kan yang ngelihatin si dana desa ini, juga sampai, sempat juga, melibatkan aparat juga gitu untuk pengawasannya waktu itu. Jadi sebenarnya pemerintah desa itu lebih ketar-ketir gitu untuk disbursing uang, daripada nanti mereka kena KPK gitu, lebih baik malah nggak usah disalurkan gitu, itu yang selama ini terjadi. Jadi ketika kemarin pemerintah desa dapat amanat untuk memberikan BLT dana desa itu, untuk melengkapi, apa ya, untuk filling the gap, orang-orang yang nggak dapat program lain, mereka beneran sangat hati-hati banget gitu, di 32 desa yang kita temukan itu. Karena selama ini sudah banyak pengalaman kepala desa yang ditangkap polisi dan sebagainya gitu. Gitu, tapi mungkin emang ini berlakunya di desa ya, tidak di kelurahan sih memang. Dan memang kelurahan walaupun sempat ada isu ada dana kelurahan, prinsipnya memang agak berbeda. Kalau kelurahan itu kan memang dia kepanjang tanganannya kabupaten gitu ya, tapi kepanjang tanganan kota gitu. Tapi kalau desa kan beda, dia memang entitas sendiri gitu ya, memang dia mandiri gitu, sebagai pemerintah tersendiri, pemerintah desa gitu ya. Kira-kira gitu sih Mas Neles. Baik, Mbak. Bu Eni ada lagi? Soal keterlibatan warga tadi, Mbak. Kita kaum perempuan ini terkadang kan dianggapnya konco wingking, yang nggak penting, nggak perlu didengar suaranya, itu masih terjadi, Mbak. Apalagi disabilitas gitu loh. Kita nih kadang kita juga sudah mencoba memberikan pemahaman misalnya kepada warga, kita lebih ke mengorganisir warganya ya, bahwa kita harus bersuara. Kita adalah bagian dari warga yang patut didengar gitu, apa usulan kita, pendapat kita. Tapi ini yang terjadi, JRMK terkadang hadir dianggapnya sebagai pesaing. Misalnya di tingkatan RT, RW kayak gitu, tidak dianggapnya sebagai pesaing, siapa sih JRMK kayak gitu. Sehingga pengorganisan kami yang kami lakukan di kampung itu terkadang menemukan benturan gitu. Benturannya justru dengan para tokoh gitu yang merasa dia yang paling hebat gitu. Ketika informasi kami dulu yang tahu lalu kami informasikan kepada warga, kami teruskan kepada warga, mereka bilang tahu apa sih mereka? Itu masih terjadi. Nah, itu kesulitan-kesulitan itu, Mbak. Pengambilan keputusan tadi yang tidak bisa dipungkiri bahwa belum melibatkan banyak orang gitu, masih melibatkan orang-orang tertentu sehingga tidak menyasar gitu apa yang menjadi program pemerintah. Itu sih. Gitu. Oke, baik Bu. Ya, mungkin saya bisa menarik beberapa benang merah ya terkait dengan diskusi kita ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan soal ketersambungan hidup. Nah, jadi memang ke depan harus ada perubahan yang signifikan, perbaikan yang signifikan di level kebijakan. Jadi perbaikan data, kemudian partisipasi masyarakat, jenis bantuannya juga, jadi tidak hanya melulu pangan, tetapi juga bantuan finansial misalnya. Lalu pengembangan kepada masyarakat miskin terutama. Kemudian yang kedua, terkait dengan partisipasi tadi, bagaimana kemudian dipastikan bahwa dalam pengambilan kebijakan, jika ada kelompok masyarakat yang memang mewakili masyarakat pada umumnya, misalnya tokoh, maka haruslah orang tersebut mengedepankan kepentingan publik. Tapi jika dimungkinkan, maka seluruhnya didengarkan dengan seksama. Dan seperti yang Bu Eni katakan tadi, selama ini warga miskin itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dianggap sebagai subjek penting dalam pengambilan kebijakan. Nah, mungkin situasi pandemi ini bisa menjadi evaluasi untuk melibatkan masyarakat miskin dalam konteks pengambilan kebijakan, terutama bagaimana kemudian untuk mengentaskan persoalan kemiskinan itu sendiri. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa menjadi konklusi kita. Tapi sebelum menutup, saya mau dengarkan terakhir banget nih, pesan atau penutup lah ya, kata-kata penutup atau konklusi penutup juga dari kedua narasumber kita begitu. Yang pertama, Bu Eni silakan. Ya,
Diulang aja itu tadi. Ya. Lebih banyak melibatkan warga miskin untuk dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengambilan kebijakan, karena warga miskin kota juga adalah objek calon penerima program pemerintah gitu, supaya tidak terlewat. Lalu yang kedua soal bahwa tidak semua warga Jakarta itu ber-KTP DKI. Ada warga yang tinggal di Jakarta sudah berpuluh-puluh tahun tapi tidak bisa mengurus KTP. Contohnya Abang Beca gitu. Secara usia mereka sudah usia, untuk apa mereka mengurus KTP DKI kan? Mereka sudah punya KTP daerah gitu. Dan mereka juga butuh ada perhatian khusus gitu loh. Itu mungkin itu aja. Keterlibatan banyak warga lah dalam pengambilan keputusan supaya programnya lebih menyasar. Oke, Bu. Mbak Nila, silakan. Nyambung dari Bu Eni, mungkin kalau pesan terakhir saya buat JRMK atau NGO lain, CSO lain, memang jangan kasih kendor gitu ya Bu Eni ya. Jadi terus untuk bantu monitoring pelaksanaan program, ya terus protes mungkin sama pemerintah, tapi memang untuk itu advokasinya efektif, memang satu sisi kita harus keras gitu ya, tapi di sisi lain memang agak tarik ulur juga gitu Bu ya, pendekatan personal, mungkin juga ngajak ngopi itu mungkin juga bisa membantu membuka keran komunikasi gitu ya dengan pemerintah. Ya jangankan antara kita masyarakat dan pemerintah ya, antar pemerintah sendiri aja koordinasi juga masih susah sekali Bu Eni ya. Jadi memang ya harus sabar gitu. Terus kemudian juga mungkin pesannya semangat juga satu sisi untuk ke pemerintah dan sisi lain juga memberdayakan masyarakat gitu ya, karena ketika nanti keran sudah dibuka, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, mereka nggak bersuara juga, mereka voiceless gitu. Jadi voicelessnya masyarakat rentan ini kan satu sisi juga secara sistem tidak terbuka kerannya, di satu sisi mereka memang tidak berdaya gitu ya, tidak punya kemampuan untuk bersuara. Jadi memang di sini peran strategis dari NGO dan CSO seperti JRMK itu menurut kami memang sangat krusial gitu Mas Nels. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Nila. Ya, dengan demikian kita sudah di penghujung diskusi ya. Artinya ini sudah selesai diskusi kita. Kita sudah banyak sekali dapat insight baru, dapat ilmu juga di pagi hari ini. Semoga diskusi ini bisa membangun wacana untuk ke depan bagaimana membuat kebijakan, bagaimana mengontrol, bagaimana ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, terutama untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Atas nama Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Eni Rohayati dari JRMK dan juga Mbak Nila Wardana dari The Semeru Research Institute. Terima kasih banyak untuk pemaparannya di hari ini. Makasih Mbak Eni, Nila, makasih. Makasih Bu Eni, makasih Mas Neles, Pak. Pamit izin live ya. Siap. Oke.